Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendeklarasikan dukungan terhadap Kofifa Indar Parawansa dan Emil Dardak dalam Pilgub Jawa Timur 2024. Dukungan Gerindra terhadap Kofifa dan Emil ini diumumkan oleh Prabowo di kediamannya di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan, Jumat 7 Juni. Sebelum pengumuman ini, Prabowo lebih dulu melakukan pertemuan tertutup dengan Kofifa dan Emil. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo mengaku saling bertukar pandangan mengenai sejumlah masalah. Selanjutnya, Prabowo menginstruksikan pada seluruh kadernya untuk membantu pemenangan Khofifah dan Emil Dardak dalam Pilkada Jatim 2024. Tak hanya Gerindra, Prabowo menyebut Koalisi Indonesia Maju juga akan bekerja keras untuk menyukseskan Khofifah dan Emil. Prabowo berujar keduanya sudah terbukti kinerja dan prestasinya dalam meningkatkan kesejahteraan warga Jatim. Sebagai informasi, duet Khofifah Emil di Pilgub Jatim sudah mengantongi sejumlah dukungan partai, yakni Partai Golkar, Partai Demokrat, PAN, dan yang terbaru Partai Gerindra. Saudara sekalian, siang ini kami dari keluarga besar Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Gerindra, mendapat kehormatan kunjungan dari Ibu Khofifah dan Mas Emil Dardak, tokoh politik Jawa Timur yang sekarang masih menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur. Kami dari Partai Gerindra memutuskan untuk mengusung, mencalonkan dan mendukung Ibu Khofifah dan Pak Emil Dardak sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur untuk periode 5 tahun yang akan datang dalam pemilihan bulan November tahun ini. Itu intinya tadi acara berjalan dengan cepat dan kita tukar-menukar pandangan sejenak. Intinya adalah kesempatan Partai Gerindra bersama kawan-kawan dari Koalisi Indonesia Maju lainnya juga akan bekerja keras untuk mensukseskan Ibu Khofifah dan Pak Emil ini, karena mereka sudah terbukti kinerjanya, prestasinya membanggakan dan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat Jawa Timur, dan kita perlu mereka untuk akselerasi untuk cepat kemajuan Jawa Timur sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Kaisang Pangarep membantah pernyataan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang menyebut Presiden Joko Widodo melarang putra bungsunya itu maju Pilgub DKI Jakarta. Dalam keterangan di kantor DPP PSI Jakarta, Jumat 7 Juni, Kaisang mengatakan bahwa akan ada kejutan yang disampaikan pada Agustus mendatang. Hal tersebut berkaitan dengan sosok yang akan didukung PSI dalam Pilgub Jakarta. Ditanya terkait dengan pernyataan Zulhas tersebut, Kaisang justru bertanya balik. Kaisang mengatakan bahwa media belum mendengar cerita versi dirinya. Namun saat ditanya soal versinya, Kaisang mengatakan bahwa hal itu rahasia. Sebagaimana diketahui, nama Kaisang turut masuk bursa Pilgub DKI Jakarta 2024. Hal ini menyusul putusan Mahkamah Agung atau MA yang mengubah batas minimal usia kepala daerah. Kondisi tersebut membuat Zulhas angkat bicara dan menyatakan bahwa dirinya sudah berdiskusi dengan Presiden Jokowi. Dalam diskusi itu, Jokowi disebut tidak mau jika Kaisang maju menjadi Cawagup DKI Jakarta. Tahu Mas Kaisang lagi. Jangan Apa Zulhas? Ya Pak saya Zulhas. jangan masuk partai
itu kan versi ceritanya Pak Zulhas kan. Udah dengar versi cerita saya belum? Versi ya. Kode yang disampaikan oleh Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani dibalas oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dalam keterangan pada Jumat 7 Juni di Taman Literasi Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Anies menyiratkan ketertarikannya untuk kerjasama dengan PDIP di Pilgub Jakarta. Anies berujar masih melihat dalam beberapa waktu ke depan dan berharap bisa segera mengambil kesimpulan. Meski begitu, Anies tak menjawab secara lugas ketika ditanya mengenai perkembangan komunikasinya dengan pengurus PDIP. Ia mengaku masih berdialog dengan sejumlah pihak sampai nantinya ada kesimpulan. Namun Anies juga melempar sinyal bahwa keputusan akan diambil dalam waktu dekat. Diberitakan sebelumnya, Puan Maharani menyebut bahwa Anies adalah sosok yang menarik untuk diusung PDIP dalam Pilkada Jakarta 2024. Puan menyebut bahwa Anies cukup menarik jika diusung. Meski begitu, Puan menegaskan bahwa PDIP akan mempertimbangkan dengan matang pengusungan Cagup Jakarta. Ini Pak Anies melihat apa usulan ini gimana Pak? Dan hubungan Tanggapannya Anies seperti dengan apa, Pak Pak? Andika sendiri gimana sih Pak? Dan Mbak Puan juga bilang menyatakan ketertarikan kepada Anies. Ya, Mbak Puan menyatakan ketertarikan kepada Mas Anies. Menarik gitu jawabannya. PDIP juga menarik. Wah. Jadi sambil kita lihat hari-hari ini kan mudah-mudahan nggak lama lagi sampai pada kesimpulan. Khusus soal nama Pak Andika ini gimana tanggapannya? Kan saya harus nyimpulin dulu. On apa enggak baru bicara pasangan dong. Putra sulung Presiden ketiga RI B.J. Habibie, Ilham Akbar Habibie akan maju dalam Pilkada Jabar 2024. Ilham Habibie pun sudah menerima surat rekomendasi yang diserahkan langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower Jakarta pada Kamis 6 Juni. Meski begitu, belum dapat dipastikan Ilham akan maju sebagai gubernur atau wakil gubernur. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan pihaknya masih melihat beberapa kemungkinan di lapangan. Hal ini mengingat kondisi politik yang masih dinamis. Nasdem juga harus berkoalisi dengan partai lain untuk mengusung jagoannya. Menurut Paloh, surat rekomendasi kepada Habibie ini, maksud kami Ilham Habibie ini diberatkan sebuah bola yang bisa dikirimkan ke partai lain untuk mencapai target bersama. Sementara itu, Ketua DPW Nasdem Jabar, Saan Mustafa, menyampaikan pihaknya ingin agar Ilham maju sebagai cagup. Terkait hal tersebut, Nasdem Jabar telah melakukan komunikasi dengan beberapa partai politik untuk kemungkinan koalisi. Partai yang dimaksud yakni PKS, PKB, hingga Gerindra. Rekomendasi kepada Pak Ilham. Bung Ilham, hari ini DPP Partai Nasdem telah menetapkan Atika dan saudara sebagai calon gubernur atau wakil gubernur untuk Provinsi Jawa Barat pada pilkada yang insya Allah akan berlangsung pada bulan November. Kita semuanya mengharapkan dan mendoakan sekaligus dengan seluruh output kinerja yang dimiliki oleh keluarga besar Partai Nasdem bersama dengan koalisi strategis yang kita harapkan nantinya akan mempunyai kesepakatan dengan Nasdem untuk mengusungkan. Insya Allah mudah-mudahan ini adalah merupakan suatu hal yang amat berarti bagi satu progres perjalanan pembangunan di wilayah Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu yang provinsi yang amat strategis, dan tentu bagi kita tidak hanya sekedar mencalonkan Anda dengan latar belakang hubungan kedekatan antara keluarga besar Nasdem dengan orang tua yang kita anggap selama ini sebagai sahabat, itu Bapak almarhum B.J. Habibie. Tapi kami juga mempunyai keyakinan sepenuhnya
bahwasanya kemampuan, kapasitas, dan profesionalitas yang Anda miliki ini cukup mumpuni untuk memimpin Jawa Barat. Mudah-mudahan perjuangan dan langkah awal ini akan diikuti dengan hasil yang membesarkan hati kita semua. Untuk itulah saat ini saya menyerahkan rekomendasi ini kepada saudara. Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali resmi didukung oleh Partai Solidaritas Indonesia atau PSI untuk maju ke Pilkada Sulawesi Tengah 2024. Deklarasi dukungan ini disampaikan oleh Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep pada Jumat 7 Juni. Kaisang memberikan surat rekomendasi pada Ali yang akan berpasangan dengan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sulteng Abdul Karim Al-Jufri. Putra bungsu Presiden Joko Widodo ini mengaku cukup intens berkomunikasi secara politik dengan Ali dan Abdul. Menurutnya, kedua sosok tersebut cukup potensial dan kuat untuk memenangkan Pilkada Sulteng. Sementara itu, Ahmad Ali mengaku dukungan PSI sangat penting untuk dirinya dan Abdul. Pasalnya, PSI dapat mendulang suara untuknya karena memiliki basis massa pendukung dari kalangan generasi muda. Sebelumnya, Ahmad Ali juga sudah bertemu dengan Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, untuk meminta dukungan sebagai bakal calon gubernur. Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menyatakan bahwa partainya mendukung Ahmad Ali. Jadi hari ini saya kedatangan salah satu politisi senior dari Partai Nasdem, yang dimana posisi beliau sekarang adalah Wakil Ketua Umum. Benar kan ya Pak? Iya. Ya, nanti takutnya salah. Beliau adalah Wakil Ketua Umum dari Pak Surya Paloh, Pak Ahmad Ali, dan juga di sebelah kiri saya juga ada Mas Abdul Karim Al-Jufri dari Gerindra. Posisi di Gerindra apa Mas? Sekretaris di DPD dan ketua di DPD. Merangkap banyak ya Mas? Jadi saya sudah beberapa kali ngobrol dengan Pak Ahmad Ali, diskusi rencana beliau mengenai Sulawesi Tengah, yang dimana beliau mempunyai rencana yang saya kira sangat baik dan akan menyejahterakan warga di sana. Jadi saya merasa Pak Ahmad Ali ini punya komitmennya yang sangat tinggi dan juga merupakan calon terkuat sebagai pemimpin Sulawesi Tengah ke depannya. Ya, maka dari itu saya sebagai Ketua Umum dari Partai Solidaritas Indonesia memberikan surat rekomendasi sebagai bentuk dukungan kami kepada pasangan calon Pak Ahmad Ali dan Mas Abdul Karim Al-Jufri sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah tahun 2024 tahun 2029. Tapi belum saya tanda tangan ya Pak. Kebetulan masih kosong. Ya. Jadi ya, saya berharap ke depannya kedua pasangan ini bisa memberikan perubahan positif jika nantinya terpilih dan dapat melanjutkan pembangunan yang telah dimulai sebelumnya, dan yang pasti memastikan transisi kepemimpinan Pak Presiden Jokowi ke Pak Prabowo sebagai Presiden terpilih. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.